Modern, podcast yang membahas ilmu di balik material yang membentuk dunia kita. Hari ini kita akan mengupas tuntas rahasia kekuatan logam dan bagaimana kita bisa memanipulasi struktur atomiknya untuk membuatnya lebih tangguh. Bersama saya, Nazla Rona Mutia, dan 3 metalurgi kita, Saudari Yulia, Saudari Yosepin, dan Saudari Kaila. Baiklah, langsung saja kita mulai. Jadi, Saudari Yulia, bisakah Anda menjelaskan apa itu deformasi pada logam? Dan mengapa logam bisa bengkok dan berubah bentuk saat kita beri gaya? Baik, tentu saja. Deformasi pada dasarnya pergeseran antara bidang-bidang atomik di dalam struktur kristal logam. Kita menyebutnya yaitu bidang geser atau slip planes. Bayangkan tumpukan kartu. Jika Anda dorong sedikit dari samping, maka tumpukan-tumpukan kartu itu akan saling bertumpukan, dan itu juga bisa terjadi pada struktur logam, di mana pergeseran ini terjadi saat tegangan geser kritis tertentu terlampaui. Gitu. Menariknya, secara teori, tegangan yang dibutuhkan untuk menggeser bidang-bidang ini sangat besar. Tapi kenyataannya, logam bisa dideformasi dengan gaya yang jauh lebih kecil. Kenapa begitu? Karena adanya dislokasi. Dislokasi? Aku pernah mendengar kata tersebut. Apa yang dimaksud dengan dislokasi, Saudari Yosepin? Dislokasi itu adalah cacat atau ketidaksempurnaan susunan atom di dalam kristal. Mereka memungkinkan bidang atomik bergeser selangkah demi selangkah, bukan secara serentak. Analoginya, ketika kita mau memindahkan lipatan karpet. Nah, lebih mudah kita memindahkan sedikit demi sedikit lipatan karpet tersebut dibandingkan sekaligus. Jadi kuncinya ada di dislokasi ini. Jika kita ingin membuat logam yang lebih kuat, maka kita akan memberikan hambatan terhadap pergeseran dislokasi ini. Benar, Bu Yulia? Jadi, Bu Yulia, apa metode yang sering kita gunakan untuk menghambat dislokasi ini? Ada beberapa metode utama. Yang pertama itu ada penguatan larutan padat, di mana kita memasukkan atom asing ke dalam kisi kristal, seperti atom subsidi atau interstisial. Atom-atom ini mengganggu susunan atom di sekitarnya, membuat struktur atom itu terbagi atas banyak dislokasi yang bergerak. Ini adalah dasar dari banyak panduan yang kita tahu, seperti panduan nikel dan logam. Paduan aluminium yang dikeraskan dengan penuaan seperti duralumin adalah contoh klasik dari metode ini. Prosesnya melibatkan perlakuan panas yang canggih untuk membentuk endapan ini. Nah, metode lain yang sangat efektif adalah pemurnian butir atau grain refining. Logam terdiri dari butiran-butiran kristal. Batas-batas butir ini menjadi penghalang alami bagi dislokasi. Jadi, semakin banyak dan semakin kecil butirnya, semakin banyak hambatan yang ada dan semakin kuat logamnya. Kita bisa mencapai ini dengan mendinginkan logam cair secara cepat. Terakhir, ada pergeseran regangan yang sering kita lihat dalam proses manufaktur. Bu Yulia, bagaimana metode ini bekerja? Metode ini menggunakan deformasi plastis untuk menambah kekuatan. Saat kita mendeformasi logam, kita sebenarnya menciptakan lebih banyak dislokasi. Ketika jumlah dislokasi sangat banyak, mereka akan saling bertabrakan dan saling menghalangi pergerakan satu sama lain. Ini meningkatkan kekuatan material, namun perlu hati-hati karena jika terlalu banyak deformasi, material bisa sangat rapuh dan juga bisa retak. Sungguh luar biasa. Jadi dislokasi yang nampaknya sepele, kita bisa mengembangkannya menjadi 4 strategi besar untuk mengendalikan kekuatan material. Sungguh menarik bagaimana ilmu dasar memiliki dampak praktis yang begitu besar. Terima kasih banyak pada metalurgi kita semua.
Saudari Kaila, Saudari Yosepin, dan Saudari Yulia atas penjelasan yang sangat mencerahkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam metalurgi modern.